Satu ucapan saudara Tio yang membandingkan presiden kita dengan seekor hewan. Statement tersebut sangat menjijikan, tidak layak untuk kita sebut. Takutnya anak-anak kita nanti mengikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, soal dugaan penyebaran hoax soal PBX Finder di mobil yang dipakai oleh Tio. Jadi kita ingin ini semuanya clear karena ada tuduhan yang kita anggap memberatkan posisi pemerintah. Nah, apakah ini akan dituduh memberatkan atau pembungkaman terhadap kalangan kritis? Tidak. Kami tetap mendukung Tio untuk bersuara kritis, mengkritik kebijakan pemerintah, tapi kami akan melawan setiap upaya pelecehan, penghinaan, caci maki yang dilakukan kepada siapapun pemimpin negara ini, karena itu tidak baik. Di sini rekan-rekan Garda Prabowo tidak punya niatan memenjarakan saudara Tio, tidak sama sekali. Dan kami pun diminta mendampingi untuk memastikan bahwa Tio harus sadar dan memahami di negara ini semua ada aturannya. Konstitusi kita mengatur kebebasan berpendapat, tetapi tidak mengatur kebebasan memaki, kebebasan menghina, kebebasan melecehkan. Garda Prabowo menghormati kebebasan berpendapat dan kritik dalam negara demokrasi di mana kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hak konstitusional warga negara. Namun penghinaan, perendahan martabat dan serangan personal terhadap presiden. Kalau gitu Bung Ferdinand, salah Tio di mana sampai dilaporkan ke polisi? Ya, jadi begini, bahwa yang dilakukan oleh Tio itu menurut teman-teman di Garda Prabowo bukan lagi dalam ranah kritik, tetapi sudah masuk dalam kategori pelecehan, penghinaan kepada pemimpin negara. Dan kami memahami betul bahwa ini akan menjadi polemik dan kontroversi di tengah publik. Tetapi secara spesifik pelecehannya di mana, Bang? Kepentingan pelecehannya adalah ketika Tio menggunakan sebuah perumpamaan dengan dia menemukan kucing yang kena skabies dan dia beri nama, memplesetkan nama presiden. Itu adalah poin yang kami anggap sudah di luar batas kepatutan. Kritik Tio selama ini termasuk soal MBG maling berkedok gigi. Rekan-rekan di Garda Prabowo itu tidak ada yang ribut melaporkan, semua membiarkan kritik. Bahkan semua statement-statement Tio didengar oleh pemerintah, didengar oleh Garda Prabowo dan didengar oleh kaum Prabowo. Tetapi ketika Tio menggunakan perbandingan perumpamaan tentang kucing skabies itu dan memplesetkan nama presiden, ya wajarlah pendukung Prabowo itu merasa tersinggung ketika pemimpin mereka dihina, dilecehkan dengan istilah yang kurang patut, dengan kalimat yang tidak. Tapi Bu Ferdinand, kalau berkaitan dengan penghinaan presiden, kan ini juga delik aduan absolut, harus presiden langsung yang... Justru di situ poinnya. Nah, berarti tujuannya apa dong? Mengapa Garda Prabowo tidak membuat laporan polisi? Mengapa mengajukan pengaduan masyarakat? Nah, ini kan harus beda. Harus dibedakan antara membuat laporan polisi dengan pengaduan masyarakat. Jadi rekan-rekan Garda Prabowo ini meminta kami mendampingi mengajukan pengaduan masyarakat bahwa oke lah, ada masyarakat yang tidak suka dengan Prabowo, tetapi kan ada juga masyarakat yang mencintai Prabowo. Salah satunya diantaranya adalah Garda Prabowo. Mereka masyarakat, kelompok masyarakat yang merasa resah dengan statement-statement Tio yang melecehkan pemimpin mereka. Kalaupun Tio dan mungkin Bang Ferry menganggap bahwa Prabowo bukan pemimpinnya, nggak apa-apa. Tetapi Garda Prabowo ini merasa bahwa pemimpin mereka dilecehkan dengan memplesetkan nama dengan sesuatu yang tidak patut. Itu yang pertama. Yang kedua, oke, sebentar, Bung Ferdinand. Soal sampai situ dulu, kita minta tanggapan dulu dari Bung Ferry. Bung Ferry, ketika mereka akhirnya menggunakan jalur Dumas untuk melaporkan Tio, tanggapan Anda seperti apa? Ya, kita tahulah unsurnya tidak akan duduk, tapi itu kan bisa diduduk-dudukkan karena melibatkan presiden. Bang Ferdinand tahu juga bahwa analogi tidak bisa menjadi persoalan pidana. Tio menjelaskan secara analogi, tidak menyebutkan nama Pak Prabowo sama sekali. Sejak kapan orang bisa menyimpulkan apa yang diplesetkan itu diarahkan kepada kita paham itu, makanya kita tidak PLP. Nah, makanya tunggu Bang, sabar Bang. Tetapi ini persoalan ini perlu ditegur. Analogi, ya sekali lagi abang kan juga belajar bahwa analogi tidak bisa dipidanakan, dan di sana saja sudah menjadi persoalan. Kedua, mengaitkan mengada-ada kan. Jadi bagi saya ini dipaksakan untuk menekan kemerdekaan orang untuk berpendapat, membangun persepsi kepada publik. Harus diingat kalau lengkap-lengkap membaca atau mendengarkan apa yang disampaikan Tio menyampaikan ini sebagai bentuk kesayangannya kepada sang kucing gitu ya.
Jadi sayang orang bisa berbeda-beda, Bang. Abang sayangnya Nah, begitu. Bang Ferry juga tidak usah berkamuflase dalam hal itu. Semua Iya. tahu tujuannya Tio adalah melecehkan presiden. Tio sayangnya ya mengkritik menggunakan analogi. Kalau ini jadi pidana, Bang, yang rugi adalah warga negara. Kita paham di situ, Bang Ferry. Iya, tunggu dulu. Kita mengerti. Tunggu dulu. Abang sedang membuka celah seluas-luasnya untuk seseorang bisa mudah dipidanakan hanya karena faktor analogi. Kalau analogi di seluruh dunia ini dipenjarakan, penuh nanti penjara, Bang. Jadi begini bagi juga, saya, Bang Ferry. Mohon maaf, saya tidak elok potong. juga. Kalau Oke, oke. tersinggung. dibalik analogi, Bang. Analogi harus Oke, dibalas kita- dengan analogi. Ya, Oke, kita kasih kesempatan Bung Ferdinand dulu kalau gitu, Bung Ferry. Analogi, Bang Yang Ferry. mudah bagi publik. Oke, Bung Ferdinand silakan. Jadi kalau Bang Ferry bilang berlindung di balik analogi, bayangkan ketika bangsa ini dipenuhi oleh analogi untuk mencaci semua pemimpin-pemimpin kita dan saling mencaci oleh rakyat dengan analogi. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggung jawab Bang Ferry sebagai seorang pakar hukum dalam hal ini ketika analogi menjadi celah bagi orang untuk menghina, melecehkan satu sama lain? Ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai praktisi hukum? Oh, analogi, Bang. Abang kalau melihat sejarah, Bang, banyak sekali analogi yang digunakan oleh ibu dan bapak bangsa kita hingga kita merdeka pada Banyak, penjajah tetapi kita. tidak seperti iya. itu, Bang. Nah, bayangkan penjajah saja tidak mempidanakan mereka. Nah, sekarang abang ikut kemudian. Bang Ferry, analogi yang digunakan para pemimpin kita zaman dulu tidak membandingkan manusia dengan binatang. Oh, kata siapa, Bang? Dari sikap seorang pejabat yang katanya ini ingin memberi pelajaran kepada seorang Tio Hardianto yang merupakan ketua BEM yang sangat vokal, yang akhir-akhir ini mengomentari tentang presiden kita, yaitu Prabowo Subianto. Dan kali dibela oleh seorang ahli tata negara, yaitu Ferry Amsari, bahwa memang dari kritikan-kritikan sebagai warga negara Indonesia itu kita diatur atau dijamin oleh undang-undang, dan kita mempunyai ruang sendiri agar dari kritikan itu bisa disalurkan, ya. Dan memang dari seorang pejabat sekali berpresiden mempunyai kekuasaan, tetapi tidak untuk membungkam dari kritik-kritik masyarakat. Kalau nggak ingin kritik atau bahkan dihina, ya jangan jadi pejabat, karena pejabat adalah milik publik, milik masyarakat. Ingat, karena ketika dia itu dipilih, otomatis kan dia ngemis-ngemis tuh suara masyarakat. Nah, sekarang ketika mereka dikritik karena kebijakannya, karena salah arah, kok nggak mau, ini kan lucu banget. Dan kemudian dari para pejabat nih yang selalu membela Prabowo Subianto, karena memang dari awal itu janjinya kan udah jauh melenceng, yang ketika katanya ingin kesehatan gratis, yang akan melakukan dari kebijakan tersebut, terus kemudian dari pendidikan gratis, tapi zong banget, nggak ada dari sikap beliau yang akhir-akhir ini menepati janjinya. Malah semakin kesini jika ditagih janjinya itu semakin arogan, ya. Kalau ingin atau nggak senang atau dengan marah dengan kebijakan, udah turun ke jalan, kayak nantangin guys ya. Beliau itu seolah-olah lupa bahwa dia itu dipilih masyarakat, atau bahkan suaranya dipilih sendiri. Masyarakat bisa ikut pilih, ada-ada saja ya. Coba ya, video teman-teman, semoga menambah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.